Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam mata pelajaran ekonomi. Tentunya kalian ini pertama berjumpa dengan Ibu Azimah yang nanti akan memberikan materi ekonomi di kelas 11 EPS dan 11 agama. Mari kita buka pertemuan kali ini dengan pembacaan basmalah. Semoga pembelajaran kali ini dapat memberikan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya? Sehat-sehat semua? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat. Ya. Walaupun kondisi seperti sekarang, Ibu harap semuanya tetap semangat. Ya. Baiklah, kita mulai dengan materi pembelajaran yang pertama, yaitu pendapatan nasional. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu agar kamu nanti dapat mendeskripsikan pengertian pendapatan nasional. Yang kedua, dapat mendeskripsikan tujuan dan manfaat perhitungan pendapatan nasional dan mampu menerapkan konsep pendapatan nasional. Apa sebenarnya pendapatan nasional itu? Adapun pengertian pendapatan nasional itu tidak lain seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga dalam suatu negara dalam kurun waktu tertentu, di mana biasanya 1 tahun. Sebenarnya pengertian pendapatan nasional ini bisa dilihat dari 3 pendekatan, yaitu dari pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Kalau dilihat dari pendekatan pendapatan, maka pengertian pendapatan nasional itu yaitu seluruh pendapatan yang diterima oleh suatu negara selama 1 tahun. Sedangkan dari pendekatan pengeluaran yaitu seluruh pengeluaran yang dikeluarkan oleh seluruh rumah tangga ekonomi dari suatu negara selama 1 tahun. Sedangkan pengertian dari pendekatan produksi yaitu seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara selama 1 tahun. Ya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional itu ada 3. Yang pertama, keseluruhan permintaan dan penawaran atau dikenal dengan aggregate demand dan aggregate supply. Apa itu aggregate demand atau permintaan? Yaitu keseluruhan permintaan masyarakat akan barang dan jasa pada tingkat harga tertentu. Nah, ini tentunya kalian masih ingat ketika kelas 10 kemarin bahwa permintaan itu ada permintaan individu, ada permintaan keseluruhan, yaitu jumlah dari seluruh permintaan individu-individu. Nah, yang dimaksud dengan permintaan aggregate demand itu yang keseluruhan itu. Demikian juga dengan yang penawaran aggregate atau penawaran secara keseluruhan, yaitu jumlah keseluruhan penawaran barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga tertentu. Kenapa permintaan dan penawaran aggregate ini dapat mempengaruhi faktor pendapatan nasional? Jika permintaan masyarakat naik akan barang dan jasa, tentu akan memicu produsen untuk menambah jumlah barang yang diproduksi. Hal ini akan
menyebabkan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan akan semakin meningkat. Inilah yang menyebabkan aggregate demand dan aggregate supply itu dapat mempengaruhi pendapatan nasional. Yang kedua, yaitu konsumsi dan tabungan. Konsumsi itu tidak lain yaitu pendapatan yang digunakan untuk membeli barang dan jasa dengan tujuan untuk dikonsumsi. Ya. Sementara tabungan itu adalah pendapatan yang tidak dikonsumsi. Kemudian faktor yang ketiga, investasi. Investasi itu tidak lain yaitu penanaman modal. Kalau tabungan masyarakat itu yang berasal dari pendapatan yang tidak dikonsumsi itu semakin besar, maka kemungkinan masyarakat itu dari tabungan itu bisa digunakan untuk konsumsi, untuk investasi. Oleh karena itu, semakin besar pendapatan seseorang, maka kemungkinan tabungannya juga semakin besar dan investasi semakin besar. Sehingga pendapatan nasionalnya juga akan semakin meningkat. Kemudian yang berikutnya, manfaat pendapatan nasional. Ini ada 5. Yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Ya. Jadi dengan menghitung pendapatan nasional, kita bisa mengetahui apakah suatu negara itu dikatakan sebagai negara yang makmur atau tidak, yaitu dengan melihat pendapatan nasionalnya. Walaupun ini bukan satu-satunya faktor nanti yang menentukan tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Jadi dengan menghitung pendapatan nasional setiap tahunnya, maka bisa kita mengevaluasi, mengukur kinerja perekonomian yang dilakukan oleh satu negara selama waktu tertentu, biasanya itu tiap tahunnya. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian dari tahun ke tahun. Nah, apakah kondisi ekonominya semakin meningkat atau semakin menurun. Ya. Kemudian yang keempat, membandingkan kinerja ekonomi antar sektor. Ya. Jadi antar sektor di berbagai sektor, baik itu sektor jasa, sektor perhubungan, sektor pertanian, dan sebagainya itu. Sebagai indikator kualitas hidup suatu negara. Kemudian yang berikutnya, komponen pendapatan nasional. Yang pertama yaitu produk domestik bruto atau gross domestic bruto. Itu yang biasa disingkat dengan GDP atau PDB. Ya. GDP itu tidak lain yaitu jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan yang ada di dalam negeri. Baik itu perusahaan yang ada di dalam negeri milik warga negara Indonesia maupun perusahaan yang ada di luar negeri, di dalam negeri milik warga negara asing. Nah, jadi GDP ini dalam batas wilayah di dalam negeri, entah itu perusahaan milik negara warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Dengan demikian, maka orang Indonesia mungkin yang punya perusahaan di luar negeri atau punya penghasilan di luar negeri itu tidak masuk dalam penghitungan GDP. Kemudian yang kedua,
produk nasional bruto atau gross national product yang biasa disingkat oleh PNB atau GNP. GNP atau PNB itu adalah yaitu dari GDP ditambah dalam kurung PFLN. PFLN ini pendapatan faktor produksi warga negara di luar negeri dikurangi pendapatan faktor produksi asing di dalam negeri atau dikenal dengan pendapatan neto terhadap luar negeri. Jadi, untuk menghitung GNP itu dari GDP dikurangi pendapatan neto terhadap luar negeri. Ditambah pendapatan neto terhadap luar negeri. Kalau misalnya pendapatan neto terhadap luar negeri yaitu lebih banyak pendapatan faktor produksi warga negara luar negeri dibandingkan dengan pendapatan faktor produksi asing di dalam negeri, maka nanti plus GNP ditambah. Tapi kalau misalnya pendapatan faktor produksi asing di dalam negeri lebih besar daripada pendapatan faktor produksi warga negara di luar negeri, maka nanti mengurangi GDP-nya. Kemudian konsep yang ketiga, PNN atau NNP, produk nasional neto atau net national product. NNP itu asalnya dari GNP dikurangi depresiasi. Depresiasi atau penyusutan. Penyusutan apa? Penyusutan itu tidak lain penyusutan barang-barang modal. Barang yang sudah digunakan itu lambat laun itu kan usang, maka harus dikurangi. Itu yang namanya depresiasi. Kemudian yang berikutnya, pendapatan nasional neto atau NNI, Net National Income. NNI sama dengan PNN atau NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Jadi kalau misalnya dalam soal itu nanti di datanya itu tidak ada subsidi, maka nanti dianggap subsidinya nol, kan tidak selalu harus ada itu subsidinya itu. Ya. Yang berikutnya, pendapatan perorangan atau personal income, PI. PI sama dengan NNI ditambah transfer payment, pembayaran transfer, dikurangi dalam kurung laba ditahan, iuran asuransi, pajak perseroan, ditambah iuran jaminan sosial. Kemudian yang terakhir, DI atau disposable income. Ini pendapatan yang sudah siap digunakan untuk konsumsi, siap dibelanjakan. Ya. PI dikurangi pajak langsung. Ya. Pajak langsung itu pajak yang tidak bisa dialihkan pada pihak lain. Nah, seperti pajak penghasilan itu namanya pajak langsung. Ya. DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Jadi untuk mengerjakan komponen pendapatan nasional ini harus dihafal. Mulai dari konsep yang pertama, yaitu GDP, ya, GNP, NNP, NNI, PI, dan DI. Jadi kalau mengerjakan nanti harus urut dari atas. Kalau misalnya yang sudah diketahui GNP, maka nanti langsung mencari NNP. Sampai nanti berikutnya NNP, kemudian
NNI, kemudian PI, dan DI. Tergantung dari permintaan dalam soal. Ya. Dia harus dihafal ini urutannya. Jadi harus dihafal itu. Kemudian metode perhitungan pendapatan nasional. Ya. Tadi Bu katakan bahwa pendapatan nasional itu bisa dilihat dari 3 pendekatan. Ya. Demikian juga dalam perhitungannya itu ada 3 pendekatan. Yang pertama pendekatan produksi. Y sama dengan Q1 kali P1 ditambah Q2 ditambah P2 dan seterusnya. Jadi penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi ini yaitu menjumlah seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor produksi, baik itu sektor pertanian, sektor jasa, sektor komunikasi, sektor industri, sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan sebagainya, itu dijumlah semuanya. Ada kalanya satu sektor, hasil produksi dari satu sektor, itu menjadi input bagi sektor yang lain. Ya. Maka untuk pendekatan produksi itu, untuk menghindari multiple counting atau penghitungan berulang-ulang, maka nanti dalam menghitungnya yaitu dengan menggunakan nilai tambah. Satu misal, baju. Baju itu awalnya dari kapas. Kapas adalah hasil produksi dari sektor pertanian. Kemudian kapas ini menjadi bahan baku bagi sektor industri benang. Kemudian benang menjadi bahan baku bagi sektor industri tekstil. Ya. Kemudian tekstil bahan baku bagi industri garment. Maka untuk menghindari penghitungan berkali-kali dalam pendekatan produksi ini dengan menggunakan nilai tambah. Caranya, misalnya kapas yang dihasilkan oleh sektor pertanian, misalnya 50 nilainya. Kemudian digunakan oleh sektor industri benang. Ya. Industri benang menghasilkan kapas dirubah menjadi benang, menghasilkan nilainya 70. Maka nanti dari sektor pertanian 50 tadi kapas, kemudian ditambah dirubah menjadi benang tadi, tambahannya kan 20. Maka ditambah 20. Ya. Jadi 50 ditambah 20. Kemudian dari benang menjadi tekstil, menjadi kain, nilainya 100 misalnya. Kan nilai tambahnya kan 30, maka ditambah 30. Kemudian dari sektor industri tekstil menjadi pakaian. Nah, hasil industri garment nilainya 150. Maka ditambah 50 nilai tambahnya. Kemudian metode perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M, yaitu pendapatan nasional. C, ya. Seperti yang sudah Ibu tadi jelaskan bahwa pengertian pendapatan nasional dari pendekatan pengeluaran yaitu seluruh pendapatan yang diperoleh dari pengeluaran dari seluruh rumah tangga ekonomi suatu negara, baik itu
rumah tangga konsumsi. Nah, rumah tangga konsumsi pengeluarannya itu namanya kan konsumsi, lambangnya C. Nah, kemudian rumah tangga perusahaan, ya, pengeluarannya namanya investasi, lambangnya I. Kemudian pengeluaran pemerintah, ya. Pemerintah juga melakukan pengeluaran karena sebagai pemerintah itu melayani kebutuhan masyarakat, itu membutuhkan barang dan jasa. Ya. Sehingga pemerintah juga melakukan pengeluaran. Itu disingkatannya G. Kemudian X, ini kaitannya dengan masyarakat luar negeri, yaitu kegiatan ekspor dan impor. Ya. X ekspor, M impor. Kemudian yang berikutnya, metode perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan. Ya. Rumusnya yaitu NI, pendapatan nasional, sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P. Nah, pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan yaitu seluruh pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor-faktor produksi selama 1 tahun. Nah, diantaranya yaitu pemilik faktor produksi tenaga kerja tentu akan memperoleh balas jasa yang namanya yaitu upah atau gaji. Nah, upah atau gaji fix. Kemudian pemilik faktor produksi tanah. Jadi yang sudah menyumbangkan tanahnya pada untuk kegiatan produksi akan mendapatkan balas jasa yang namanya sewa atau rent. Kemudian pemilik faktor produksi modal akan memperoleh balas jasa yang berupa bunga, yaitu dikenal dengan istilah interest. Dan pemilik faktor produksi kewirausahaan atau ada yang mengatakan juga skill, itu akan memperoleh laba atau keuntungan yang dikenal dengan istilah profit. Jadi demikianlah pertemuan kali ini, materi kali ini ya. Tolong semuanya dipahami mulai dari awal sampai akhir. Kalau nanti ada yang kurang paham, silakan nanti ditulis di kolom komen. Ya. Nanti Ibu akan berusaha menjawabnya. Ya. Tolong pelajari juga, cari bahan-bahan referensi lainnya. Mungkin kalian bisa pinjam buku ke kakak kelasnya. Ya. Atau bisa beli sendiri di toko buku. Demikian, nanti akhir pertemuan ini ada tugas, tolong dikerjakan sesuai dengan perintah dalam tugas itu. Nah, kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.